Ceramah saya kali ini berjudul Surah Al-Fatihah sebagai salah satu rukun salat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Artinya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Artinya la tasihhu salatun biduni qiraati suratil Fatihah. Tidak sah salat bila mana dilakukan tanpa membaca surah Al-Fatihah. Tidak ada perbedaan antara salat fardu dan salat sunnah. Tidak ada perbedaan antara orang yang sholat sendirian, menjadi imam atau menjadi makmum. Surah Al-Fatihah wajib dibaca secara sempurna, mulai awal sampai akhir ya. Ma'amura'ati hurufiha wa tasdidatiha, dengan memperhatikan huruf-hurufnya dan tasdidnya. Karena kurang satu huruf saja, salatnya tidak sah. Kurang satu tasdid saja, salatnya tidak sah. Selain memperhatikan huruf-hurufnya dan tasdid-tasdidnya, harus dibaca dengan baik. Harus dibaca dengan baik. Para hadirin sekalian, surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang terakhir, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 7 ayat. Oleh karena itu surah Al-Fatihah disebut sebagai As-Sab'ul Matsani, selain disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Sekali lagi, surah Al-Fatihah harus dibaca secara sempurna, mulai ebaknya bismillah sampai nunnya waladdallin, baik oleh orang yang sholat sendirian maupun orang yang jadi imam atau orang yang jadi makmum, kecuali makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca Fatihah secara sempurna, atau bahkan tidak cukup untuk membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Misalnya baru sampai Iyyaka na'budu, makmum sudah ruku. Oleh karena makmum sudah ruku, meskipun Fatihahnya belum selesai, ya ikut ruku saja. Bagi makmum yang seperti ini tidak masalah, karena dia makmum masbuk, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ada sebagian makmum begitu Allahu Akbar sebagai tanda takbiratul ihram, melihat imam ruku, maka dia ikut saja ruku. Berarti sama sekali tidak membaca Fatihah. Makmum yang seperti ini Fatihahnya ditanggung oleh imam. Para hadirin sekalian, setelah membaca Al-Fatihah, sa'an amin. Dan antara waladdallin dan amin disunahkan ada saktah, jeda sebentar, seukuran kira-kira Rabbi firli. Jadi misalnya waladdallin amin, tidak langsung ya, bukan waladdallin amin, bukan, tapi waladdallin amin. Para hadirin sekalian, amin harus dibaca dengan benar. Amin ini hurufnya berapa? 5. A ini 2, min 5 hurufnya ya.
amin. Bukan amin dan bukan amin, ya kan? Amin artinya istajib, kabulkanlah. Hamzahnya panjang, mimnya panjang, amin. Kalau amin, hamzahnya pendek, mimnya panjang, artinya orang yang bisa dipercaya, amin. Sebaliknya, kalau hamzahnya panjang, mimnya pendek, amin lain lagi maknanya. Memiliki dua kemungkinan kalau kita baca amin. Kemungkinan yang pertama, amin adalah isim fa'il dari amina ya'manu amnan fahuwa aminun. Kalau huwa aminun artinya dia aman, tidak punya kekhawatiran. Ada kemungkinan amin adalah fi'il amar dari amana yu'minu imanan fahuwa mu'minun wa dzaka mu'minun, amin artinya berimanlah, ya. Yang penting dibaca amin, bukan amin dan bukan amin, ya kan? Para hadirin sekalian, amin ini dalam sholat jamaah disunnahkan diucapkan secara serentak, dibaca bersama-sama oleh imam dan makmum, serentak bersama-sama. Waladhdallin, jeda sebentar lalu bersama-sama mengucapkan amin. Di dalam sholat tidak ada perbuatan dan tidak ada bacaan. Yang disunnahkan imam dan makmum melaksanakannya secara bersama-sama kecuali amin. Kalau selain amin, makmum harus selalu mengikuti imam. Mengikuti imam artinya tidak mendahului imam dan tidak bersama-sama imam, mengikuti, ya. Ketika imam sudah dalam posisi takbir, maka makmum baru ketika imam sudah dalam posisi ruku, baru makmum ikut ruku. Artinya makmum tidak ruku kecuali imamnya sudah dalam posisi ruku. Dan begitu seterusnya. Para hadirin sekalian, agar supaya bisa khusyuk di dalam membaca Fatihah, harus tahu maknanya. Harus tahu maknanya. Kalau hanya untuk tahu maknanya surah Al-Fatihah, tak perlu 1 minggu, 1 hari cukup untuk belajar maknanya Fatihah. Tapi saya melihat ada santri sudah mondok 1 tahun, belum tahu maknanya Fatihah. Kok bisa belum tahu maknanya Fatihah? Padahal sudah di sini 1 tahun. Padahal 1 hari cukup untuk belajar maknanya surah Al-Fatihah. Maknanya kira-kira seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Saya sendiri tidak tahu apa perbedaan pengasih dan penyayang itu. Tak tahu. Kalau perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim saya tahu. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari kata yang sama. Berasal dari akar kata yang sama. Berasal dari kata apa? Berasal dari kata rahmah. Rahmah itu apa artinya? Kasih sayang. Dari kata rahmah lahirlah Rahman dan lahirlah Rahim. Maknanya sama-sama pemilik rahmah, ya. Rahman pemilik rahmah, Rahim pemilik rahmah. Tapi rahmah yang terkandung di dalam Rahman lebih luas daripada rahmah yang ada di dalam Rahim. Rahmah yang ada di dalam Rahman adalah rahmah ammah, kasih sayang yang bersifat umum, kasih sayang Allah terhadap seluruh alam semesta, seluruh umat manusia. Sedangkan rahmah yang ada di dalam Rahim khusus kaum muslimin, wa kana bil mu'minina rahima. Kenapa kok tidak dibalik makna rahmah yang umum itu ada di Rahim?
makna yang khusus ada di Rahman. Tidak begitu, karena kaidah mengatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Semakin besar bungkusnya, semakin banyak isinya. Hurufnya Rahman lebih banyak daripada hurufnya Rahim. Hurufnya Rahman itu 5, hurufnya Rahim itu 4. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Apanya yang kok berarti segala puji? Dari mana segalanya itu lahir? Karena alnya adalah istighraqil jinsi. Segala puji bagi Allah. Apa artinya segala puji bagi Allah? Pujian itu tentu terkait dengan kesempurnaan, ya. Tidak terkait dengan kekurangan. Kealiman itu kesempurnaan, kecantikan kesempurnaan, kegantengan kesempurnaan, keindahan itu kesempurnaan. Orang itu ganteng, orang itu cantik, orang itu alim, pemandangan itu indah, itu kesempurnaan. Sumber kesempurnaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu adalah masdarul kamalat. Allah adalah sumber kesempurnaan. Yang menciptakan orang ganteng, orang cantik, pemandangan itu indah, orang itu alim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Apa artinya Rabbil alamin? Tuhan semesta alam. Apa bedanya dengan ilahul alamin? Apa bedanya Rabbuna dan ilahuna? Sama artinya, Tuhan kita, Rabbuna Tuhan kita, ilahuna Tuhan kita. Tapi ada perbedaan. Ilahuna Tuhan kita dalam arti pencipta kita, yang mengendalikan kita, yang mengatur kita, itu namanya Rabbuna. Sedangkan ilahuna adalah zat yang menjadi sesembahan kita. Rabbuna adalah ilahuna, ilahuna adalah Rabbuna. Keyakinan bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta, tidak ada yang mengendalikan alam semesta, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Ini namanya tauhid rububiyah, ya. Namanya tauhid rububiyah. Keyakinan bahwa tidak ada zat yang boleh disembah, yang berhak disembah kecuali Allah, ini namanya tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Huwa, ya kan? Ilahuna adalah Rabbuna, Rabbuna adalah ilahuna. Saudara-saudara, jangan mau diajak untuk meyakini suatu akidah yang memisahkan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, ya kan? Karena ada sebagian kelompok yang mengatakan belum tentu orang yang bertauhid secara rububiyah bertauhid secara uluhiyah. Konsep yang seperti ini tidak ada lain kecuali untuk mengkafirkan orang-orang yang ziarah kubur, orang-orang yang tawassul dan sebagainya. Seolah-olah orang yang ziarah kubur tidak hanya menyembah Allah tapi menyembah kuburan. Orang yang tawassul dengan salihin seolah-olah tidak hanya menyembah Allah tapi menyembah salihin. Ini salafi wahabi, saudara. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ya kan? Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Apa bedanya Maliki dan Maliki? Sama-sama bisa. Maliki Yaumiddin artinya yang menjadi pemilik hari kiamat. Hari kiamat dan segala apa yang terjadi pada hari kiamat milik Allah. Itu Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki Yaumiddin penguasa hari kiamat. Ada yang mengatakan bahwa Maliku lebih dalam artinya daripada Maliku. Karena setiap penguasa pasti ya jadi pemiliknya. Tapi tidak setiap yang jadi pemiliknya jadi penguasa. Ya kan? Tapi yang jelas kedua-duanya sama-sama bisa atau sama-sama bisa dipakai. Kalau mau dipakai sebaiknya yang panjang
Rakaat pertama misalnya yang pendek, rakaat yang kedua. Kenapa? Sebab karena disunnahkan rakaat yang kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama. Sekurang-kurangnya lebih pendek 1 alif, ya kan? Sekurang-kurangnya lebih pendek 1 alif, ya kan? Para hadirin sekalian, termasuk surah. Surah itu surah yang dibaca dalam rakaat kedua sebaiknya lebih pendek daripada yang dibaca rakaat pertama, bukan sebaliknya, ya kan? Bukan sebaliknya. Dan mengikuti urutan-urutan Al-Qur'an. Kalau dalam rakaat yang pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat yang kedua baca Alam Nasrah, itu tak urut namanya. Karena Alam Nasr ada sebelum Qul ya ayyuhal kafirun, dan begitu tertibnya seluruhnya. Kalau diteruskan terlalu panjang ya, nanti bisa dilanjutkan dalam qiraatuna yang akan datang. Untuk itu saya mau cukup sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.